guru penggerak. Saya Reiza Julitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuasin. Video kali ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ati Wasiati, guru IPAS di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Baik, langsung saja kita akan melakukan percakapan pra-observasi ini ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Reza. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti kita akan melakukan supervisi di dalam kelas. Baik. Oke. Adapun dilakukannya supervisi di dalam kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Bu? Iya. Nah, dan sebelum itu saya ada pertanyaannya nih Bu. Nah, ada pertanyaannya yang akan saya tanyakan dengan Ibu. Pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di dalam kelas Ibu? Baiklah, untuk tujuan pembelajaran saya kan mengajar mata pelajaran IPAS di kelas 10. Nah, untuk materi yang pertama ini adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, masalah yang saya hadapi adalah siswa yang saya ajar ini kurang aktif dalam berdiskusi dan juga untuk menganalisis masalah juga masih kurang. Oleh karena itu tujuan saya mengadakan kegiatan observasi nanti tentunya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 terutama pada materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman begitu. Ya baik. Nah sekarang Ibu saya ingin tahu nih bagaimana area pengembangan yang Ibu ingin capai. Untuk area pengembangan tentunya saya menetapkan 2 area pengembangan. Yang pertama di bidang pengetahuan, tentunya saya ingin para siswa nanti bisa menganalisis apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, saya juga ingin siswa itu mampu menganalisis jenis-jenis penyakit yang ada pada saat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, untuk keterampilan yang ingin saya tingkatkan, tentu saja keterampilan mempresentasikan pada saat siswa nanti menyampaikan hasil diskusinya ataupun menyampaikan hasil observasinya di dalam kelas begitu Bu Reza. Oke baik Bu. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai ini ada 2 ya Bu, dalam aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah selanjutnya saya ingin mendengar juga bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas yang akan Ibu lakukan, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya ataupun juga dari metode pembelajarannya nih Bu. Untuk strategi yang saya gunakan tentunya selain saya berdiskusi dengan rekan sejawat, saya juga bertanya dengan siswa terlebih dahulu. Pertama saya juga harus mengetahui kalau siswa ini tipe siswa yang gaya belajarnya seperti apa. Tentunya kalau sudah saya tahu, saya bisa menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau misalnya sudah menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dalam kegiatan belajar mengajar saya juga ingin menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, di mana itu juga bermanfaat selain untuk siswa juga bermanfaat bagi saya sendiri bagaimana mengelola emosi di dalam suatu pembelajaran, di mana kita kan tidak bisa menentukan dan mengatur apa saja yang akan terjadi di dalam pembelajaran nanti. Nah, untuk pembagian kelompok setelah dilakukan penentuan dia minatnya di gaya belajar mana, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti saya akan memberikan LKPD. Di LKPD itu nanti saya akan memberikan pertanyaan dan juga ada sedikit permasalahan yang nanti bisa dianalisis oleh tiap-tiap kelompok, sehingga nanti tujuan pembelajaran saya
yang ingin meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa itu juga akan tercapai di akhir pembelajaran begitu, Bu. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap nih dari penjelasan Ibu, rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas ini ada pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Kemudian dengan model pembelajaran yaitu problem based learning dan juga metode berupa diskusi, LKPD dan tanya jawab ya Bu. Nah, saya ingin tahu juga bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan untuk di dalam kelas tersebut. Untuk media pembelajaran saya akan menyiapkan PowerPoint, selain itu juga nanti saya akan menyiapkan link YouTube sehingga siswa bisa memperoleh media pembelajaran selain buku. Jadi nanti ada siswa yang gaya belajar audio, visual maupun kinestetik, insya Allah bisa terfasilitasi begitu, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa Bu? Karena ini saya menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran, rencananya akan saya laksanakan pada hari Rabu ini Bu ya, di kelas 10 DKV 1, pelajaran dari jam ke-4 sampai jam ke-6. Mungkin nanti Bu Reza bisa mendampingi dan juga melihat apa saja poin-poin yang sudah saya siapkan ini atau sudah tercapai atau belum begitu, Bu. Baik ya. Jadi hari Rabu ya Bu di kelas 10 DKP 1 dari jam ke-4 sampai ke jam 6 ya. Saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi di dalam kelas. Nah, di dalam supervisi ini saya akan mencatat dan hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu lakukan. Dan setelah nanti pada selesai supervisi kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi, dan juga ini akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Ya, boleh. Oke, sebelum saya akhiri percakapan kita Bu, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan ini apa ya Bu? Yang saya dapatkan tentunya saya sudah menetapkan permasalahan apa yang sudah saya hadapi, kemudian persiapan-persiapan apa saja, sehingga nanti pada saat pelaksanaan observasi saya lebih bisa sudah siap, sehingga insya Allah apa yang saya rencanakan ini tercapai begitu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Atri atas waktu dan juga bersedia berbincang-bincang bersama saya di percakapan pra-observasi ini ya Bu. Dan sampai ketemu di observasi kelas dan pada hari Rabu ya Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan didampingi oleh pengajar praktik kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lisa. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara ini, marilah sama-sama kita lanjutkan lagu Pancasila. Silakan berdiri di samping tempat duduk masing-masing. Sudah siap? Siap. Pancasila
belajar tentang apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Manfaatnya apa? Supaya kalau kalian nanam jeruk itu tambah banyak atau tambah sedikit? Lagi itu adalah salah satu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi yang kita pelajari hari ini ada 3. Kalau perhatikan, yang pertama faktor eksternal, yang kedua apa? Hormon yang terdapat pada tumbuhan, yang terakhir jenis gangguan. Kalau jenis gangguan tumbuhan ini kalian nanti bisa lihat tanaman ada yang kerdil, ada yang daunnya warna kuning, ada yang daunnya tiba-tiba busuk, akarnya busuk, tanamannya tidak menghasilkan buah. Itu akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian seperti biasa ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, sikap dilihat dari sikap kalian selama pembelajaran. Kemudian pengetahuan ibu ambil dari tes akhir. Yang terakhir keterampilan, bagaimana cara kalian menyampaikan hasil diskusi. Boleh juga nanti hasil diskusi kalian tulis di KPD atau dibuat brosur atau poster, terserah kalian, karena kita sekarang belajar menggunakan kurikulum berbeda. Nah, silakan keluarkan HP kalian, kita mengadakan tes awal terlebih dahulu. Yang punya scanner silakan di scan. Yang tidak punya aplikasi dikirimkan linknya di grup. 10 ATP. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit, tidak usah tanya dengan teman-teman. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan HP-nya diletakkan kembali. Nah, minggu lalu kita belajar ini kan? Iya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada berapa? Ada 2, benar sih. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan yang kedua yaitu kalau eksternal berarti di dalam atau di luar tumbuhan. Eksternal berarti di luar. Kalau internal berarti di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sampai di sini paham? Nah, sekarang ibu punya video ini harap diperhatikan. Nanti kalian jabarkan apa saja permasalahan yang ada di video yang ibu tayangkan. Ngerti? Silakan ditonton. Yang kedua membahas tentang dari 2 kasus tadi, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Apa saja permasalahan
dan perkembangan. Itu dilihat dari kasus 1 atau kasus 2? Satu atau 2? Silakan, siapa lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan Lucy. Apa saja ciri tanaman yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan? Apa saja ciri tanaman yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan? Siapa lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan kita. Bagaimana pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Bagaimana pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Nah, berarti kita perhatikan tadi ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Silakan, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan. Apa saja pengaruh eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Kalau kita membahas apa? Bukan membahas, mempertanyakan apa pengaruh faktor internal. Kalau hari ini menanyakan apa pengaruh faktor eksternal. Berarti ada 3 permasalahan. Ada 3 permasalahan yang kita akan bahas hari ini. Ada lagi yang mau menanggapi video? Di sini ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan teman kalian. Silakan membentuk kelompok, Ibu Prima. Sudah, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Karena diperhatikan, Ibu bagikan KKBD seperti sebelumnya. Silakan kalian tulis nama. Sudah siap? Sudah siap belum? Ya. Ya. Yang mau maju duluan? Kami. Silakan. Kelompok mana nih? Eksternal atau internal? Eksternal. Kelompok eksternal. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eksternal ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Lisa Anastasia sebagai moderator. Terus saya Berani, saya Nabila. Saya juga, saya baik. Rumusan masalah, apa saja pengaruh eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Soal nomor 1. Apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Apakah ada faktor eksternal yang lain? Jawaban, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada 6, yaitu 1. Nutrisi atau unsur hara. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Beberapa unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan sebagai berikut, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. 2. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan serta pembuangan, pembukaan dan penutupan stomata, serta percambahan dan pertumbuhan tanaman. 3. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kelembapan mempengaruhi kadar air yang dapat diserap oleh tanaman mempengaruhi kelembapan. 4. Suhu. Suhu optimum akan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi tinggi, sedangkan suhu di atas maksimum akan mengakibatkan tanaman tidak mengalami pertumbuhan dan tanaman akan mati jika tidak beradaptasi. 5. Tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanah akan
bawah 6,5 atau asam tidak akan tumbuh dengan baik atau bahkan sulit untuk ditanam. Nomor 4. Biasanya tanaman yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan karena faktor eksternal dapat diatasi dengan memperhatikan penyebabnya terlebih dahulu. Misalnya, jika tanaman layu karena kekurangan air, maka dapat diatasi dengan penyiraman atau juga perhatikan kesuburan media tanam. Tanaman yang tidak tahan cahaya matahari langsung sebaiknya diberanik agar daun tidak terbakar cahaya matahari. Sebelum menanam sebaiknya melakukan persiapan lahan yang baik dan benar seperti pemberian pupuk dasar. Tujuannya adalah menyediakan unsur hara, makro, dan mikro pada awal pertumbuhan tanaman. Meningkatkan pertumbuhan tanaman karena unsur hara sudah tersedia. Mempercepat membantu proses produksi buah pada tanaman karena tanaman sudah tumbuh subur dan tidak terganggu pertumbuhannya. Baiklah, sekian diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Santa Yusmaniak. Saya berasal dari kelompok 3. Bagaimana kita bisa mengetahui derajat keasaman tanah sebelum menanam? Kalau kurang jelas, mau keren, tolong dicatat pertanyaannya, nak. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang harus dilakukan jika tanah yang kita tanami pH-nya rendah? Beri kami waktu 1 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Baiklah, saya akan Menjawab. menjawab pertanyaan dari satu tahun. Bagaimana kita bisa mengetahui derajat keasaman tanah sebelum menanam? Dengan menggunakan pH, meter atau maupun kertas lakmus. Pakai apa tadi, nak? pH meter atau Kertas lakmus. Ada septa atau sudah paham? Paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Delina. Apa yang harus dilakukan jika tanah yang kita tanami pH-nya rendah? Jawabannya, tanah dengan pH rendah memberikan masalah bagi pertumbuhan tanaman. Beberapa upaya yang sudah dikenal adalah A. Menaburkan kapur di media tanam. Untuk jenis kapur yang baik adalah jenis kapur magnesium atau dolomit. B. Memberi pupuk dasar. Gimana Delina, sudah paham? Paham. silakan moderator, mau buka pertanyaan lagi atau ditutup? Baiklah, sekian hasil diskusi kami hari ini. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Ringkasan yang sudah kalian buat mengenai diskusi tadi. Faktor eksternal. Mana tadi yang membahas faktor eksternal sama tidak dengan yang ditulis di sini? Sama. Ada kelembaban air, tanah ini jelas termasuk dengan unsur hara, tanah yang berisi sama. Kemudian kalau yang di video tadi, yang kecampur tadi dipengaruhi oleh apa? Cahaya. Mana cahaya di sini? Nah, arah tumbuh-tumbuhan menyesuaikan dengan arah cahaya. Kemudian faktor internal ada 2, sama tidak? Ya, sama. Hormon dan gen disebut juga dengan genetis. Genetis ini berarti indukan. Kalau induk mangga asem kamu campur, terus kamu tanam, apakah ada kemungkinan kalau mangga ini jadi manis? Tidak mungkin, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah sifat tanaman tersebut jadi mukjizat, ya. Kemudian hormon, ada beberapa yang disebutkan tadi. Hormon yang depannya A, terakhirnya N, apa? Ausi. Kalau gitu di depan A, ausin, gimana tadi tulisannya?
warna hijau sampai warna kuning kecoklatan dipengaruhi oleh hormon ini adalah cahaya sama seperti kasus satu tadi, berarti hormon cahaya, jangan lupa. Nah, ada dua tanaman. Yang satu warna hijau pendek, yang kedua kuning tapi panjang. Dipengaruhi oleh apa tadi? Faktor SMA. Nah, benar sih. Dipengaruhi oleh cahaya. Kalau yang ini, yang polos sama kuning disebut dengan etilen. Bukan etilen, etiolasi. Nah, kalau ini dari cahaya di atas atau dari samping? Atas. Yang ini gara-gara apa nih jadi layu nih? Matahari dan air. Kurang cahaya matahari dan air. Jadi kita harus apakan supaya subur lagi? Nah ini gangguan pertumbuhan tanaman. Cabainya apa nih? Kalau dijual apa atau tidak? Nah ini ada bercak-bercak pada daun sehingga nanti menghambat proses yang paling penting pada tumbuhan, yaitu fotosintesis. Ada lagi nih, yang kuning tadi. Kuning disebabkan oleh penyakit, ada yang disebabkan oleh virus, ada, atau karena kekurangan apa tadi? Kekurangan cahaya. Terus ada tadi kelebihan air, ya kan? Tutup dulu, tutup KKPD-nya, keluarkan lagi HP-nya untuk tes akhir. Tes akhir untuk menentukan seberapa banyak kalian paham pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya Ibu harap menghadap ke depan semua. KKPD-nya ditutup, tidak usah nyontek, tadi kan sudah dibahas semua. Waktunya 2 menit, tidak usah bertanya teman. Sudah selesai belum? Sudah. Seharusnya nilainya lebih tinggi dibanding tadi. Skornya muncul kan? Iya. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini, ada berapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Ada 2. Kedua-duanya ini harus kalian jaga supaya pertumbuhan tanaman menjadi maksimal atau menjadi bagus. Kalian mau menjadi petani sukses atau mau menjadi petani yang gagal? Pelajaran hari ini Ibu harap bisa kalian terapkan. Nah, setelah itu Ibu tanya sekarang, kalian yang mana nih? Pasti nanti ngulang dengan Ibu supaya lebih happy, mau. Kemudian kalau kalian semua happy, kita beri selamat dulu kepada kelompok yang paling maksimal, yang paling bagus dalam menjawab pertanyaan. Siapakah kelompok itu? Kelompok mana yang paling bagus? Kelompok eksternal ada berapa tadi? 10 Kabupaten Banyuasin.
Baik, hari ini saya tidak sendirian, saya dibersamai oleh Ibu Atik Wasiati selaku guru IPAS di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 dan Ibu Nevin Susanti selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Ibu Atik. Kita tahu bahwa kita telah melakukan kegiatan percakapan pra observasi dan juga observasi ya Bu Atik. Saya telah melakukan observasi di kelas bersama Ibu Atik, di mana saya mengamati dan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Baik, adapun yang akan saya tanyakan dengan Ibu Atik ini adalah bagaimana perasaan Ibu Atik setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, Bu? Alhamdulillah, perasaan saya tentunya saya merasa senang karena apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya, yang sudah saya konsultasikan juga dengan Ibu Reza, akhirnya terlaksana dengan baik. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu, kita ulang kembali. Bisakah Ibu menceritakan kembali tujuan pembelajaran serta area pengembangannya Ibu rancang dan direncanakan pada pembelajaran di kelas? Baik, mengenai tujuan pembelajaran kan saya ada 3. Yang pertama, menganalisis faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, serta yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis gangguan yang terjadi pada saat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian untuk area pengembangan, setelah kita berdiskusi Bu ya, ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu aspek pengetahuan, di mana aspek pengetahuan ini saya ingin peserta didik yang saya ajar itu mampu menganalisis materi yang kita pelajari bersama. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya ingin peserta didik itu mampu mengkomunikasikan hasil diskusinya itu baik dari segi lisan maupun dari segi produk yang mereka hasilkan dalam cara mempresentasikan dan juga menyampaikan hasil diskusinya melalui LKPD yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, baik. Nah, setelah Ibu melakukan proses observasi di dalam kelas, apa yang Ibu pilih jika harus memilih nih dari skala 1 sampai 10? Nah, Ibu sudah merasa pembelajaran itu berada di mana? Menurut saya pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama kemarin itu dari bisa saya katakan skornya masih 7 Bu ya, karena saya menyadari saya juga masih beradaptasi dengan cara yang diterapkan. Begitu juga dengan peserta didik, tentunya mereka juga merasakan hal yang baru, di mana pada saat pembelajaran kan ada dia statement kognitif sebelumnya, jadi siswa itu dikelompokkan sesuai dengan cara belajarnya. Begitu juga dengan produk yang dihasilkan pada saat mereka mengerjakan LKPD, sehingga antara saya dengan peserta didik juga mengalami fase yang baru, tentunya dimulai dari angka 7. Kedepannya saya berharap bisa lebih baik dibandingkan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi menurut Ibu setelah melakukan observasi kemarin, apakah sudah merasa melakukan tujuan pembelajaran serta area pengembangan itu sudah dikatakan maksimal? Kalau menurut saya setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin sudah terlaksana, antara ketiga tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Begitu juga dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Mungkin kalau di awal-awal butuh waktu yang lebih banyak untuk menyesuaikan, mungkin kedepannya nanti akan terbiasa, jadi siswa akan lebih semangat dan juga waktu untuk presentasinya itu lebih maksimal dalam tanya jawab sesama mereka begitu. Ya, baik. Masih ada atau tidak pembelajaran yang harus diperbaiki lagi, harus ditingkatkan lagi? Namanya saja belajar mengajar, tentunya ada kekurangan di dalam kegiatannya. Menurut saya yang harus diperbaiki adalah, saya sudah tahu kalau misalnya pembelajaran ini harus dipersiapkan dengan baik, dan tentunya juga LKPD yang saya pilih dan saya terapkan ini akan mungkin saya lebih kurangi soal
diskusi siswa itu akan lebih maksimal. Kemudian saya juga akan mempersilahkan siswa untuk berdebat. Jangan sampai mereka merasa tidak enak atau malu atau takut pada saat mereka saling mengungkapkan pendapatnya mengenai materi yang sudah dipelajari. Saling saling berpendapat ya Bu ya. Setelah itu apa hal yang harus Ibu strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Untuk strateginya tentunya saya harus membiasakan pembelajaran yang berdiskusi. Jangan sampai saya ini menjadi satu-satunya sumber belajar siswa tentunya. Kemudian saya juga harus memanfaatkan gadget yang dimiliki siswa itu bukan hanya untuk bermain saja, tapi juga mereka untuk mencari ilmu, sehingga waktu di dalam kelas itu mereka bisa memanfaatkan gadget yang mereka miliki untuk kegiatan belajar mengajar. Ya, karena kita tahu ya bahwa di SMK ini kita diperbolehkan membawa HP, tetapi untuk proses belajar mengajar ya Bu itu. Nah, untuk kedepannya kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan pembelajaran dengan metode-metode atau model pembelajaran yang berbagai macam untuk lagi Bu? Kalau untuk yang selanjutnya, berhubung kalau 1 minggu ini kan saya sudah menetapkan kalau ada ulangan elemen 1, jadi mungkin bisa diterapkan pada minggu depannya, sehingga pembelajaran yang sudah direncanakan ini tidak hanya terhenti pada saat diobservasi Ibu Reja saja. Jadi kita Ibu Ati akan terus-menerus ya melakukan kegiatan tersebut ya dengan model dan pembelajaran yang berbagai macam ya Bu, biar anak lebih lagi belajarnya. Baik Bu, saya melihat bahwa tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang Ibu rancang ini sudah sesuai dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu. Dan juga saya juga melihat pada waktu observasi itu siswa juga aktif Bu dalam pembelajaran. Jadi lebih memberikan semangat bagi siswa untuk belajar lagi ya Bu. Oke Bu, mungkin cukup di situ. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari perbincangan kita Bu? Untuk kesimpulannya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reza dan juga PP-nya yang sudah mendampingi saya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga rencana pengembangan yang sudah saya terapkan. Saya harap untuk kedepannya kegiatan ini tidak hanya berlaku pada kegiatan hari ini saja, karena pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu seharusnya dilaksanakan dengan rencana yang matang dan juga terus berkelanjutan, dan juga didukung oleh kepala sekolah, sesama guru, dan yang paling penting dengan siswanya juga. Jadi kita itu harus berkolaborasi ya Bu, sesama guru maupun kepala sekolah juga ya Bu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin itu sampai perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.